Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihima min ni'mah. Tidak lain semata-mata ini semua adalah berkah, rahmat, hidayah, taufik, inayah Allah Jalla Jalaluh wa ta'alat azamatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari yang baik ini walaupun cecek nangka muda, becek-becek ke masjid juga. Kendati pun demikian, tidak mengurangi niat kita untuk selalu berusaha mengisi hidup dan kehidupan kita dengan ilmu dan ibadah. Sekaligus juga dalam rangka isyatin radiyah, mencari kehidupan yang terus-menerus senantiasa berada di bawah keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teriring dengan semua itu, semoga dan mudah-mudahan duduknya kita, silaturahim kita, pertemuan kita menjadi penyebab turunnya rahmat, maghfirah, ilmu yang bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Dan juga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sehatkan badan kita, Allah sembuhkan segala penyakit-penyakit kita, Allah berikan hidayah, taufik, ilmu yang bermanfaat, Allah pertemukan kita dengan Ramadan bilutfin wa khairin wa afiyah. Amin bijahil amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagaimana yang telah diinfokan bahwa pagi hari ini kita tidak membaca kajian rutin tafsir Jalalain karena majelis taklim kita akan ditawakufkan sementara untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Maka kita akan membahas sedikit tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah puasa. Dalam bahasa Arab, penyebutan puasa itu dengan lafaz asyam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah 183. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah wajibkan atas kalian untuk berpuasa dengan menyebutkan lafaz asyam. Maka kata siyam itu terambil dari akar kata soma yasumu siyaman, soma yasumu sauman.
maka boleh dimasdarkan dengan lafaz siyaman, boleh dimasdarkan dengan lafaz sauman. Baik siyaman dan sauman itu artinya adalah berpuasa. Maka kewajiban puasa di bulan Ramadan itu dimulai pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Saat Nabi baru akan sempurna tinggal 2 tahun di kota Madinah setelah peristiwa hijrah dari kota Mekkah ke Madinah. Maka saat itu usia Nabi telah mencapai 54 tahun. Berarti secara hitungan matematis kewajiban puasa untuk Nabi saat beliau usia 54 tahun. Sedangkan beliau wafat sama telah kita pahami pada usia 63 tahun. Berarti umur 63 tahun mendapatkan kewajiban puasa umur 54 tahun. 63 dikurang 54 sama dengan 9. Maka berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih minal atharil mutawatirah wa minal atharil waridah, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami Ramadan seumur hidupnya hanya 9 kali Ramadan. Watis ukulluha nawaqis illa sanatan fakamilatan. Dari 9 kali Ramadan yang beliau temui, 8 kali beliau puasa 29 hari. Dan hanya 1 kali Ramadan beliau puasa 30 hari. Jadi 8 kali dari 9, 29 hari. Nawakis kalau dalam istilah ilmu falak. Nawakis artinya bulan itu 29 hari. Hanya 1 kali 30 hari, atau yang disebut dalam istilah ilmu falak diistikmalkan namanya. Maka ketentuan 29 atau 30 adalah ba'da ru'yatil hilal, setelah melihat bulan. Berdasarkan riwayat yang sahih, Nabi katakan, sumu liru'yati wa aftiru liru'yati. Berpuasalah kamu dengan standarnya terlebih dahulu melihat bulan, dan berbukalah artinya berlebaranlah juga dengan mengikuti standarnya, yaitu ru'yatul hilal. Maka 3 madhab berpendapat kata sumu liru'yati, yaitu Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Hambali. Makna sumu liru'yati ay ru'yatun bil aini, melihat dengan mata. Maka dari 3 pendapat madhab ini lahirlah metode ru'yah, atau bulan itu dilihat dengan pandangan mata. Sedangkan Al-Imam Hanafi berpendapat bahwa kata sumu li ru'yati ay ru'yatun bil ilmi. Berpuasalah dengan terlebih dahulu melihat bulan. Kata melihat bulan di sini adalah melihat dengan kacamata ilmu. Sehingga
lahirlah dari ru'yatun bil ilmi, melihat dengan kacamata keilmuan, melahirkan metode hisab. Maka dari dua pendapat ini, ru'yatun bil aini, melihat dengan mata kepala, melahirkan metode ru'yat yang banyak digunakan oleh kalangan NU, walaupun tidak menafikan ilmu hisab. Sedangkan kata ru'yatun bil ilmi, melihat dengan kacamata ilmu, melahirkan metode hisab yang banyak digunakan oleh standar dari kalangan Muhammadiyah, walaupun tidak menafikan ru'yat. Berarti di Indonesia ini, apabila kita mengikuti apakah itu metode ru'yat dan hisab yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama atau metode hisab yang digunakan oleh Muhammadiyah, insya Allah masih masuk dalam kategori ruang lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau perbedaan antara awal puasa atau nanti awal Idul Fitri, perbedaan hanya 1 hari, masih dibenarkan secara syariat. Dalam kajian ilmu falak, ada yang disebut dengan imkanur ru'yah dan wujudul hilal. Metode imkanur ru'yah artinya posisi bulan itu dapat terlihat apabila sudah mencapai lebih dari 3 derajat. Dan ini sekarang disepakati oleh Persatuan Menteri-Menteri Agama di ASEAN yang disebut dengan MABIMS, yaitu Menteri Agama Malaysia, Brunei, Singapura, Indonesia, MABIMS. Menteri-menteri agama se-ASEAN menyepakati bahwa ukuran derajat bulan itu dapat terlihat apabila telah mencapai 3 derajat ke atas. Nah, ini yang disebut dengan metode imkanur ru'yah. Sedangkan ada metode yang kedua adalah wujudul hilal. Artinya seberapapun derajat bulan itu tampak, walaupun di bawah kurang 3 derajat, maka sudah masuk tanggal 1 Ramadan atau sudah masuk tanggal 1 Syawal. Karena dalam hitungan Hijriyah, 1 bulan itu hanya ada yang 29, 30, nggak ada yang 28, nggak ada yang 31, nggak ada. Hanya 29 dan 30. Dan pergantian harinya adalah ba'dal maghrib. Berbeda dengan putaran-putaran tahun Masehi. Itu ada yang 29, ya, 28, 30, ada yang 31. Dan pergantian harinya itu adalah pukul 00, jam 12 malam. Jadi putarannya untuk kalender Hijriyah dengan kalender Masehi, ternyata ukuran standar Hijriyah lebih cepat 10 hari. Makanya orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mereka berpendapat bahwa Ashabul Kahfi itu tidurnya adalah selama 300 tahun. Lalu Nabi bilang, Ashabul Kahfi itu tidurnya 309 tahun. 300 lebih 9 tahun. Ketika orang Yahudi itu berkata, "Ya Muhammad, di kitab-kitab kami bahwa Ashabul Kahfi tidurnya 300 tahun. Tapi engkau mengatakan tidurnya 309 tahun. Maka dijelaskan oleh Nabi, standar kalian mengikuti putaran hasil Masehi atau rotasi perputaran matahari.
matahari. Sedangkan kami menghitungnya dengan standar rotasi perputaran bulan. Kalender kalian adalah syamsiyah, matahari, sedangkan kalender kami adalah qamariyah, bulan, dan ukuran hitungan qamariyah bulan lebih cepat 10 hari. Sehingga kalau kalian menghitungnya selama 300 tahun, kami menghitungnya adalah 309 tahun. Lebih cepat, lebih dahulu. Maka la yajibu saumu ramadhana illa 'alal muslimil balighil aqilil qadiri 'ala saumil tahiri minal haidi wan nifas. Tidak ada kewajiban puasa di bulan Ramadan kecuali yang pertama atas orang yang beragama Islam. Yang kedua, dia sudah baligh. Yang ketiga, dia adalah orang yang berakal. Yang keempat adalah orang yang mampu untuk berpuasa. Yang kelima, dalam keadaan suci dari haid dan nifas. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardoha, beliau katakan, kunna nu'maru biqada'is shaumi wala nu'maru biqada'is sholati. Kita kaum perempuan hanya diperintah untuk mengqadha puasa di bulan Ramadan dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Artinya perempuan-perempuan yang mengalami masa haid lalu dia meninggalkan sholat, maka sholatnya itu tidak ada kewajiban untuk diqadha. Kenapa? Masyaqqah, berat. Sedangkan perempuan-perempuan yang di bulan Ramadan mengalami haid, maka haid yang dia alami di bulan Ramadan sehingga dia tidak berpuasa, maka puasanya wajib untuk diqadha. Berapa hari? Nanti diqadha di hari-hari setelah selesai bulan Ramadan. Maka ada hukum denda bagi siapapun yang punya hutang di bulan Ramadan, ternyata sampai bertemu dengan Ramadan berikutnya hutang puasanya itu belum terbayar. Maka dia terkena kafarat untuk membayar fidyah namanya. 1 hari 1 mud. Kalau seumpama tahun kemarin punya utang puasa 10 hari, ternyata sudah bertemu lagi dengan bulan Ramadan, maka 10 hari itu adalah dibayar kafaratnya 10 mud. 1 mud itu ukurannya ya 2 liter kurang 1 liter, 2 liter lebih 1 liter kurang. Dia ukurannya ya 2 liter lah. Itu sudah lebih banyak benar, itu 2 liter itu ukuran standar kita. Itu udah terlalu lebih banyak. Mud itu kecil, 1 hari 1 mud. Kalau 10 hari ya 10 mud. Kalau mau dilebihin ya berarti 10 mud sama dengan 20 liter. Bayar sebagai dendanya. Tetapi utang puasanya yang 10 hari itu masih ada kewajiban. Bukan berarti dengan sebab dia membayar kafarat utang puasanya jadi lunas, tidak. Ternyata sampai tahun depannya lagi belum terbayar juga, bayar lagi 10 mud. Sampai tahun berikutnya belum kebayar juga, bayar lagi 10 mud, begitu. Berulang-ulangnya tahun, maka berulang-ulang dia membayar kafarat atau dendanya. Ini tentang hukum orang yang
memiliki hutang di bulan Ramadan sampai bertemu Ramadan berikutnya masih belum terbayar. Wa idza tamma sya'banu 30 yauman aw ra'al hilala adlun wa thabata indal qadhi wajaba shaumu ala umumin nasi fa illam yathbut indahu wajaba 'ala ra'i wa 'ala man saddaqahu faqat. Dan apabila telah sempurna bulan Sya'ban itu 30 hari, berarti mau kagak mau udah wajib puasa di bulan Ramadan. Kalau bulan Sya'ban udah genep 30 hari, berarti besoknya udah pasti tanggal 1 Ramadan, wajib puasa. Atau Sya'ban itu masih 29 hari, tetapi ada orang yang melihat bulan. Lalu antara besok tanggal 1 atau besok tanggal 30, maka harus ada persaksian yang diisbat dari seorang hakim atau pemerintah, bahwa ditetapkan oleh seorang hakim ini adalah persaksian Fulan bin Fulan yang telah melihat bulan. Berarti besok tanggal 1 Ramadan. Bulan tersebut tidak menjadi 30, tetapi hanya 29 hari. Dan seandainya ada orang yang melihat bulan, namun tidak ditetapkan oleh hakim tentang persaksiannya atau tidak diisbat, maka tidak ada kewajiban puasa di bulan Ramadan untuk keumuman manusia kecuali bagi orang yang melihat bulan saja dan untuk orang yang percaya kepadanya. Jadi syaratnya harus diisbatkan oleh seorang hakim kalau memang ada orang yang melihat bulan. Kalau seandainya ada orang bilang begini, kata Ustadz Fikri, demi Allah, tadi malam saya bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, besok sudah tanggal 1 Ramadan. Pertanyaannya, pengakuan Fikri ini, Ustadz Fikri ini, bahwa dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah dan Rasulullah bilang besok tanggal 1 Ramadan, apakah besok wajib untuk puasa atau tidak? Wajib atau tidak? Tidak wajib. Lalu bagaimana dengan perintah Rasulullah? Kita tidak wajib menjalankan perintah Rasulullah dalam mimpi. Yang kita wajib menjalankan perintah Rasulullah adalah melalui hadits-haditsnya. Jadi seandainya kalau Ustadz Fikri walaupun bersumpah demi Allah saya berjumpa dengan Rasulullah dan Rasulullah mengatakan besok tanggal 1 Ramadan di alam mimpinya Ustadz Fikri, maka kita semuanya ataupun Ustadz Fikri tidak wajib menjalankan puasa di bulan Ramadan sebelum ada ketentuan orang yang melihat bulan. Dalam kaidah itu dikatakan idza ta'arada baina dalilil zahir wa baina dalilil batin quddima dalilul zahir ala dalilil batin. Kalau berhadapan dan saling bertemu antara dalil yang zahir dengan dalil yang batin. Dalil yang zahir hadis sumu li ru'yati. Dalil yang batin dalil ngimpi. Maka dahulukan dalil yang zahir atas dalil ngimpi. Jadi wajibnya kalau sudah ada ketentuan isbat dari pemerintah bahwa ada persaksian orang yang telah melihat bulan. Wa syurutu sihhati shaumi sittatun. Dan syarat sahnya puasa itu ada 6 macam.
Kalau satu aja tidak ada, maka puasanya itu tidak sah. Yang pertama, al-Islamu, beragama Islam. Ada di televisi waktu acara sahur tanya jawab, audiens bertanya kepada seorang narasumber, saya punya teman kos-kosan satu kamar, kalau saya puasa di bulan Ramadan ini, teman saya nih yang Nasrani nih ikut puasa, bagaimana hukum puasanya? Maka narasumber itu bilang, nggak apa-apa, dia berpuasa. Mudah-mudahan dengan sebab dia berpuasa akan dapat hidayah, akan dapat taufik, sehingga dia akan masuk ke dalam agama Islam. Benar gak tuh jawabannya? Salah. Syartul ibadatil Islamu, syarat mutlak ibadah diterima itu adalah beragama Islam. Dalilnya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menjadikan selain agama Islam adalah agamanya, maka amal ibadahnya tidak ada satupun yang diterima, dan nanti di akhirat dia adalah orang yang rugi. Syartul ibadah Islamun, syarat mutlak ibadah adalah beragama Islam. Walaupun seumpama ada seorang anak seumur hidupnya tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dengan sebab bapak dan ibunya muslim, maka otomatis anak ini adalah muslim. Berbeda seandainya ada orang yang punya anak belum mencapai usia balik, meninggal dunia, sedangkan bapaknya adalah orang non-Islam, maka anak itu di akhirat tidak dihukumkan kafir. Dia akan dihukumkan sebagai da'amisul jannah ay khadimul jannah wildanul jannah. Ada anak orang non-Islam matinya sebelum usia baligh, maka dia akan menjadi pelayan-pelayan sorga. Di akhirat gak dihukumkan kafir. Kenapa? Belum ada taklif sebelum mencapai usia balik. Namun anak orang Islam, walaupun seumur hidup tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, di akhirat itu dihukumkan Islam dengan sebab punya orang tua Islam. Inilah rahmatan lil alamin. Itu syarat yang pertama sahnya puasa, beragama Islam. Yang kedua, at-tamyizu, sudah mencapai usia tamyiz. Apa itu tamyiz? Man yufarriqu bainal khair wasyarr, wa man yufarriqu bainat tamr wal jamr. Kalau seorang anak itu sudah mampu membedakan ada yang baik, ada yang buruk. Ini kanan, ini kiri. Ini barah, ini korma. Berarti itu sudah mencapai tamyiz. Fala yasi'u min majnunin wa sabiyyin ghaira mumayyizin. Maka puasa itu tidak sah bagi orang yang tidak berakal. Puasa itu tidak sah bagi anak-anak kecil yang belum tamyiz, artinya belum bisa ngebedain mana kanan, mana kiri, mana enak, mana kagak enak, mana asin, mana manis, mana korma, mana bara. Dia nggak bisa ngebedain itu, berarti dia belum tamyiz. Tetapi anak-anak dilatih untuk dia berpuasa, mulai johor,
ntar naik lagi asar, ntar naik lagi maghrib untuk melatihnya berpuasa. Yang ketiga, an-naqa'u minal haidi wan nifasi jami'an nahari. Suci dari haid dan nifas sepanjang hari. Seorang perempuan puasa dari pagi, ternyata maghrib kurang 5 menit keluar darah haid, ya batal puasanya. Wajib dia mengqadha'nya. Sama seperti kewajiban sholat. Tadi kan dikatakan kita kaum perempuan tidak diperintahkan mengqadha sholat, yang diperintahkan hanya mengqadha puasa. Kalau seandainya johor jam 12 siang seumpama, pas jam 12 johor. Nah ini perempuan lagi masak, sampai selesai jam 1 dia belum sholat johor. Ternyata selesai masak jam 1, selesai masak keluar darah haid. Bagaimana hukumnya? Sholat johornya itu wajib diqadha. Ada orang bilang, kan tadi kagak boleh qadha sholat. Itu sholat johor itu bukan masuk pada masa haid, tetapi itu termasuk dalam masa suci, yang dia terkena hukum kewajiban sholat. Jam 1 dia belum sholat johor, keluar darah haid, berarti terkena kewajiban sholat johor nanti setelah selesai haid. Lalu ala sabilil ihtiyat, atas jalan kehati-hatian, ternyata selesai darah haidnya itu asar. Selesai dia mandi, beres-beres, maka hari itu terkena kewajiban untuk dirinya sholat asar hari ini dan sholat johor hari ini. Berarti ada setelah selesai darah haid 3 kewajiban. Johor yang terdahulu, johor dan asar hari ini. Kenapa johor dan asar terkena kewajiban? Karena dia adalah sholat yang bisa dijamak. Begitu juga kalau selesainya jam 8 malam. Selesai haid jam 8 malam. Dia mandi, dia beres-beres, berarti terkena kewajiban antara maghrib dengan isya. Karena 2 waktu sholat yang bisa dijamak. Jadi dia kerjakan 3 kewajiban, johor yang terdahulu, johor yang hari ini, dan asar hari ini. Itu buat perempuan. Yang keempat, an-niyatu. Syarat sah puasa selanjutnya adalah niat. Sedangkan tata cara niat itu ada niat untuk puasa yang fardu, ada niat untuk puasa yang sunnah. Wa tasihhu niyatu siyamit tatawwu'i qabla zawal. Sah puasa sunnah sebelum tergelincirnya matahari. Jam 12 siang ke bawah itu, seandainya dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka dia niat pada saat itu boleh. Hari Senin, dia bangun seumpama jam 11 siang, karena kerjanya masuk malam. Belum makan apa-apa, belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Saya puasa aja Saya niat puasa pada hari Senin karena Allah Ta'ala. Boleh kalau puasa sunnah. Atau udah jam 10 siang, dia tengok ke dapur, bininya kagak masak. Kalau orang terdahulu begitu, ketika dia nengok ke dapur, bininya kagak masak, bilang alhamdulillah kalau begitu saya puasa. Kalau orang sekarang pas dia buka, bininya kagak masak, masya Allah, bagaimana kira-kira? Kalau puasa sunnah itu boleh niat sebelum tergelincirnya matahari atau qabla zawal.
bisyarti an la yata'ata muftiran qablaha wa wuku'uha bil laili afdalu. Puasa sunnah boleh diniatkan sebelum tergelincirnya matahari jam 12 siang ke bawah, dengan syarat belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, dan afdolnya niat itu walaupun puasa sunnah di malam hari. Wa yajibu fi siyamil fariidhah ta'yinuhu wa wuqu'u niyatihi bi juz'in minal laili wal afdalu wuqu'uha bi thulutsil akhir. Sedangkan untuk puasa yang wajib, maka yang pertama wajib mentakyin. Apa itu mentakyin? Nyebutin nama puasanya. Nawaitu sauma Ramadan. Ada kata-kata Ramadan itu namanya takyin. Yang kedua, wajib menjatuhkan niat puasanya itu di satu bagian di malam hari. Dan yang paling afdol adalah meniatkannya di sepertiga malam yang akhir, habis sahur atau sebelum sahur. Itu paling afdol niat. Karena sudah mendekati masa-masa awal puasa. Apa itu? Terbit fajar. Awal puasa terbit fajar, maka niat yang mendekati kepada awal fajar itulah yang paling afdol. Jadi kalau niat, ulama itu mengajarkan nawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadhani. Jadi bacanya ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dituntun nawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu niat. Yang kelima, al-imsaku anil muftirati kulliha minal fajri ilal ghurub. Menahan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Yang keenam, dukhulul waqti aw wujudus sababi fi shaumil fardhah. Telah masuk waktunya atau telah adanya sebab pada puasa-puasa yang fardu. Seperti Ramadan telah masuk waktu apabila Sya'ban telah genap 30 hari. Atau Sya'ban 29 hari tetapi sudah ada orang yang melihat bulan. Itu namanya dukhulul waqti, telah masuk waktu. Atau wujudus sababi, adanya sebab-sebab pada puasa yang fardu. Kalau ada orang didatangkan makanan minuman dari sorga, sedangkan dia saat puasa di bulan Ramadan, dia makan, dia minum sekenyang-kenyangnya, tidak membatalkan puasa. Apa iya ada makanan yang turun dari sorga? Di zaman Nabi Isa itu berdoa begini, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, turunkan hidangan dari sorga. Benar, diturunin hidangan dari sorga. Pagi turun, sore turun. Seandainya orang Yahudi tidak mengatakan Uzair anak Tuhan,
Dan orang Nasrani tidak mengatakan bahwa Nabi Isa anak Tuhan dan Maryam istri Tuhan, niscaya sampai hari kiamat akan turun hidangan pagi sekali, sore sekali dari sorga untuk semua manusia tanpa terkecuali. Cuman kan sudah menjadi sunatullah. Kalau sampai hari ini hidangan turun dari sorga, kagak ada kawasan Pulau Gadung, kagak ada komplek PLN, nggak ada orang yang pada Gojek. Itu bagian daripada sunatullah. Tetapi ini menjadi satu pelajaran. Kalau orang yang berpuasa di bulan Ramadan, datang hidangan-hidangan dari sorga, makan sekenyang-kenyangnya, minum sekenyang-kenyangnya, itu tidak batal puasanya. Karena yang batal puasa itu adalah min a'yanid dunia, kalau berasal dari dunia. Kalau min a'yanil akhirah, berasal dari sorga, tidak membatalkan puasa. Tumakolah wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ada yang mau bertanya, silahkan. Ya. Ya. Ada di awal Ramadan kita diajarkan niat begini, nawaitu sauma syahrakullah, saya niat berpuasa 1 bulan penuh. Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau seandainya ada orang yang di malam pertama dia niat puasa untuk 1 bulan, selanjutnya tanggal 2 sampai tanggal 30 atau 29 Ramadan dia udah kagak niat lagi, maka yang sah puasanya hanya yang malam pertama saja. Yang selebihnya 29 hari itu wajib mengqadhanya. Kenapa? Karena 1 hari itu adalah 1 ibadah. Sebagai bukti, kalau seandainya dia batal 1 hari, ya batal 1 hari saja, tidak batal 1 bulan. Kalau paketan 1 bulan, berarti 1 hari dia batal, sebulan dia batal. Ini kan tidak. Sehingga disitulah alasannya kenapa wajib niatnya tiap hari di tiap malam. Jadi hari ini niat, besok niat, besok niat, besok niat, seperti itu. Itulah pendapat yang jumhur di kalangan ulama-ulama Asy-Syafi'iyah. Puasa itu wajib niatnya setiap hari bagi puasa-puasa yang fardu. Dikatakan man lam yubayyitin niyata fil lail la siyamalah. Orang yang tidak niat puasa yang wajib di malam hari, maka puasanya tidak sah. Kalau ada orang yang lupa niat, maka wajib tetap dia puasa sampai selesai. Tapi hari yang dia puasa tanpa niat terkena kewajiban qadha. Jadi yang paling afdol sehari tiap malam niat, tiap malam niat, tiap malam niat. Itu yang menjadi pendapat jumhur mayoritas di kalangan ulama-ulama Asy-Syafi'iyah. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Pertanyaan saya, pertama, kalau kita ambil darah di bulan puasa, apakah kita puasa sih setelah ambil darah atau ya? Yang ini banyak. Dulu kita kan waktu ambil 9 bulan, pas bulan puasa, apakah menjalankan tidak puasa?
lalu ada yang ya. Selanjutnya bagaimana agar bisa melakukan puasa itu bisa dilakukan biaya juga kemudian terima kasih Waalaikumsalam. Mengambil darah saat sedang berpuasa hukumnya makruh walaupun tidak membatalkan. Sama seperti bekam. Orang yang lagi puasa dibekam makruh walaupun nggak batal. Atau orang yang lagi puasa diambil darahnya makruh walaupun nggak batal. Kenapa dikatakan makruh? Karena ada kekhawatiran dapat melemahkan tubuhnya sehingga dia nanti sakit dan jadi batal puasanya. Lalu bagaimana yang suntik? Suntik KB saat puasa di bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau dia sedang berpuasa diimpus. Karena impusan itu masuknya ke rongga tubuh. Kalau suntik itu dia masuknya ke tubuh darah. Sehingga dengan sebab itulah tidak batal puasa bagi wanita yang suntik KB. Tapi orang yang diimpus sedang berpuasa batal puasanya. Yang pertama. Yang kedua, ada orang yang terkena kewajiban fidyah saja, namun tidak terkena kewajiban qadha. Ada orang yang terkena kewajiban qadha, namun tidak terkena kewajiban fidyah. Ada orang yang terkena dua, wajib qadha, wajib fidyah. Ada orang yang tidak terkena kewajiban dua-duanya. Ini paling enak. Nggak wajib qadha, nggak wajib fidyah. Enak dia. Oh, orang gila. Jadi orang gila itu dia sebulan full nggak puasa di bulan Ramadan, nggak wajib qadha dia, nggak wajib fidyah dia. Yang kedua, ada orang yang terkena kewajiban dua-duanya. Wajib qadha juga, wajib fidyah juga. Siapa ini? Wanita hamil. Wanita menyusui. Dengan catatan, ketika ditanya, kenapa nggak puasa? Saya khawatir janin saya ada gangguan-gangguan kalau saya puasa. Berarti dia mengkhawatirkan keselamatan orang lain. Kalau dia mengkhawatirkan keselamatan orang lain, wajib qadha, wajib fidyah. Nah, ibu ini nggak puasa lantaran khawatir kesehatan dirinya atau khawatir kesehatan anaknya. Kalau dia lagi nyusuin, kalau dia lagi hamil, khawatir kesehatan dirinya atau khawatir kesehatan anaknya. Kalau dia khawatir dua-duanya, khawatir nanti kesehatan dirinya, khawatir nanti kesehatan anaknya, maka wajib qadha, wajib fidyah. Dua. Sampai kapan itu kewajibannya? Ya sampai seumur hidupnya. Makanya kalau kita hari Senin niatin boleh, saya niat puasa qadha Ramadan di hari Senin karena Allah. Dapat pahalanya dua tuh. Qadha-nya dapat, Seninnya dapat. Tapi kalau niat puasa Senin aja, qadha-nya gak dapat. Jadi perempuan-perempuan itu puasa sunnah apa aja boleh diniatin yang pertama qadha dulu. Saya niat puasa qadha Ramadan dan puasa Arafah. Saya niat puasa qadha Ramadan dan puasa Tarwiyah. Saya niat qadha Ramadan dan puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Ayyamul Bid, orang yang puasa sebulan, puasa sunnah 3 hari,
maka sama seperti dia puasa 1 bulan penuh. Karena 1 hari dibalas 10, 3 hari 30, tiap bulan 3 hari, tiap bulan 3 hari, tiap bulan 3 hari. Nanti di akhirat dia terhitung orang yang seumur hidupnya puasa. Ini hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa disebut dengan Ayyamul Bid, hari putih? Kenapa disebut dengan hari putih? Karena Nabi Adam tinggal di sorga, diturunkan ke dunia. Sorga itu kan kagak ada matahari, adem, nikmat. Setelah turun ke dunia ini ada matahari, kena matahari, kulitnya jadi hitam. Ya sama dah kayak anak kita di Jakarta kan, ruangan rumahnya AC, mobil AC, putih. Pas dia pulang kampung 3 hari, dia main ke kali, dia main ke sawah, hitam. Itu bocah jadi cebrik banget. Begitu sama. Nabi Adam pas turun ke dunia kena sinar matahari, kulitnya hitam, gosong. Akhirnya datang malaikat Jibril untuk memerintahkannya puasa 3 hari. Maka pas puasa hari pertama, sepertiga badannya itu putih. Puasa yang kedua, 2/3 putih. Puasa yang ketiga, sepujur tubuhnya jadi putih lagi. Maka sejak itulah disebut dengan Ayyamul Bid, hari putih. Maka ada orang yang terkena kewajiban fidyah, terkena kewajiban qadha, double. Buat siapa nih? Untuk wanita yang menyusui dan wanita hamil apabila dia mengkhawatirkan kesehatan janin. Tapi kalau ditanya, Bu, kenapa nggak puasa? Saya kalau puasa aus, kalau puasa lapar, kalau puasa lemes. Nah, orang puasa juga begitu di mana-mana. Artinya kalau dia mengkhawatirkan kesehatan dirinya, maka dia hanya terkena kewajiban qadha saja, nggak terkena kewajiban fidyah. Nah ini yang ketiga nih. Yang kewajibannya qadha saja, nggak ada kewajiban fidyah. Wanita haid, wanita nifas, orang yang musafir, orang yang sakit, orang yang lupa niat. Ini wajibnya wajib qadha saja, nggak wajib fidyah. Lalu yang keempat, yang terkena kewajiban fidyah, tapi nggak terkena kewajiban qadha. Udah fidyah aja udah, nggak ada wajib qadha puasa. Siapa ini? Orang tua yang fisiknya udah lemah, yang udah nggak bakalan mampu dia berpuasa. Atau orang-orang yang sakit, yang sudah tidak lagi diharapkan kesembuhannya. Hanya wajib fidyah saja, nggak wajib qadha. Nah itu ya. Jadi pertanyaannya, ibu nggak puasa waktu hamil, waktu menyusui, sebabnya apa? Kesehatan dirinya atau kesehatan janin? Kalau kesehatan janin berarti 2 kewajibannya, qadha juga, fidyah juga. Kalau hanya mengkhawatirkan kesehatan dirinya, qadha saja, nggak wajib fidyah. Itu ya? Ya. Kadang-kadang dibilang Head. bukan azan maghrib. Oh, azan maghrib. Iya. Kan misalnya masjid ini dua di handphone gitu. Iya. Itu kadang-kadang saya di rumah itu sebagai masalah gitu. Benar. Mana sih apa kita ada buka gitu kan? Atau lagi atau bagaimana itu yang jadi pertanyaan saya. Terima kasih. Dalam kaidah dikatakan begini, wa tarhus syak wa baqa'u makana ala makana. Buang keraguan
dan wajib menetapkan hukum kepada hukum sebelumnya. Wajib menetapkan hukum kepada hukum sebelumnya. Contoh, dia bangun, langsung sahur. Dia makan sahur. Udah selesai makan sahur, dia buka jendela jam 7 pagi. Karena rumahnya masih gelap aja. Bagaimana itu? Jadi pas dibuka, udah siang. Karena rumahnya masih gelap, dia makan sahur. Ternyata udah lewat waktu subuh. Atau sudah jam 5:30 pagi. Tapi karena masih gelap, kayak cuaca begini kan. Ini masih gelap nih, udah jam 6. Karena jamnya rusak. Dia makan sahur karena masih gelap. Ternyata karena cuaca hujan, itu di jam 7 pagi. Bagaimana itu? Menetapkan hukum kepada hukum sebelumnya. Maka puasanya sah, gak batal. Karena hukum yang ditetapkan sebelumnya masih malam. Yang masih boleh dia makan, masih boleh dia minum. Dengan syarat, kalau memang tidak ada unsur kesengajaan. Ada orang bilang begini, tadi malam gua agak sahur, timbang makan mie doang sama telur 4. Itu kagak sahur. Kenapa? Kagak kena nasi. Padahal orang itu sudah dianggap sahur walaupun hanya minum 1 teguk air. Itu sahur itu udah. Jadi orang yang seumpama tidak mengetahui waktu dia makan sahur, ternyata udah masuk waktu subuh atau sudah terbit fajar atau sudah lewat waktu subuh, nggak batal puasanya. Tetapi beda dengan hukum berbuka. 1 menit belum masuk waktu maghrib, dia sudah mendahulukan. Walaupun disunahkan untuk bersegera berbuka, tetapi waktu maghrib belum masuk, kurang 1 menit dia udah berbuka, batal puasanya. Kenapa? Karena menetapkan hukum kepada hukum sebelumnya. Hukum sebelumnya apa? Masih siang. Sehingga wajib buka puasa itu dengan memastikannya sudah masuk waktu maghrib. Pastiin dulu, sehingga tunggu. Kalau memang sudah ada 3 atau 2 yang sudah masuk waktu maghrib. Ini kadang waktu otomatis itu berubah. Kalau nggak dikontrol, makanya harus dikontrol. Ini waktu maghrib sangat penting. Karena menentukan sah dan tidak sahnya puasa seseorang dengan patokan standar itu. Jadi kalau kita di TV udah adzan, nah kita periksa lagi di waktu-waktu yang lain. Apakah nih di TV udah adzan, di masjid udah adzan atau belum? Atau di handphone kan sekarang udah ada. Waktu-waktu maghrib, di TV sudah adzan. Antv kadang-kadang cepet banget itu dia. Makanya ada orang waktu maghrib diputer, mana yang ajarnya cepetan, yang mana ini ya? Jadi kalau memang itu dia lihat 1 stasiun TV sudah maghrib, untuk standarnya kita cari dulu yang lain. Udah pada adzan, yang lain udah pada adzan apa belum? Jangan 1 stasiun TV aja, tapi kita lihat stasiun TV yang lain dulu. Itu standarnya. Antv kita lihat cepet banget ya. RCTI bagaimana nih? SCTV bagaimana nih? Atau masjid udah adzan belum nih? Atau di handphone udah adzan belum nih? Nah. Jadi kalau kurang 1 menit saja dia udah berbuka, batal puasanya itu. Minum, blok, udah selesai, baru adzan, batal puasanya. Jadi wajib memastikan telah masuk waktu maghrib. Gitu ya, harus hati-hati. Sayang puasanya.
Ya, kalau kita mengeluarkan fidyah dan dikonvensikan dengan uang, bagaimana? Kalau di dalam madhab kita, madhab al-imam asy-Syafi'i, tidak boleh. Untuk kehati-hatian. Tetapi baik untuk zakat, fitrah maupun fidyah berdasarkan ketetapan Majelis Ulama Indonesia, boleh pakai beras, boleh pakai duit. Kenapa? Untuk menghilangkan kesulitan dan mendatangkan kemanfaatan yang lebih luas. Karena orang beras banyak, duit kagak, bagaimana? Tapi kalau dia duitnya banyak, itu bisa dia beli beras. Ringan. Tapi kalau beras banyak, duit kagak, berat. Kalau jual beras itu kan ada kemungkinan harganya bisa jatuh. Atau banyak orang yang punya beras juga, sehingga sulit untuk dia mengkreasikan kemanfaatannya. Sehingga baru beberapa tahun ini Majelis Ulama Indonesia membolehkan baik zakat fitrah ataupun fidyah dikonvensikan dengan uang. 3,5 liter, duitnya sekian. Boleh. 2 liter, duitnya sekian. Boleh. Itu sudah dipatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Tujuannya apa? Supaya kemaslahatannya lebih umum. Kalau kita ikutin pendapat madhab kita yang asli, zakat nggak boleh pakai duit, wajib beras. Fidyah nggak boleh pakai duit, wajib beras. Tetapi karena zaman ini untuk lebih umum kemanfaatannya, maka sudah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia, zakat fitrah 3,5 liter, kalau mau duit sekian. Sudah ada itu, bisa dilihat. Khususnya Majelis Ulama Indonesia DKI yang ditandatangani itu oleh ketuanya dan wakilnya, kalau nggak salah yang sekarang itu Gus Pais bin Kiai Haji Syukron Makmun, dan juga Kiai Haji Muhammad Auza'i bin Kiai Haji Mahfuz Abdul Ghani Mahfuz Asirun, Pondok Pesantren Al-Itqan, itu ketua MUI DKI, itu sudah dipatwain. Cukup. Wallahu a'lam bishawab. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum saya akhiri, selama saya bersilaturahim di Masjid Nurul Amal ini, pasti ada saat menyampaikan banyak sekali kesalahan, kebodohan, kekurangan, dan kekhilafan, baik sengaja ataupun tidak. Pasti saya banyak dosanya, banyak salahnya. Oleh karena itu, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan fi lutfin wa khairin wa afiyah. Allah sehatin badan kita, Allah sembuhin segala penyakit-penyakit kita, Allah panjangin umur kita dalam taat ibadah kepadanya. Allah jadikan anak, cucu, menantu, keturunan kita menjadi orang-orang yang solehin dan solehat. Allah berikan kepada mereka ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Allah berikan kepada kita rezeki yang halal, yang banyak, yang luas, yang berkah, dan pada akhirnya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah fi lutfin wa khairin wa afiyah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa bi salafuna salih bi sirri asraril Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadimal ihsan, ya daimal ma'ruf, ya kathiral khair, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan fi lutfin wa khairin wa afiyah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Allahumma hdina min indik wa afid alaina min fadlik wa ansyur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa albisna libasa afwik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.